Harus diperkenalkan diri ya. Iya Pak. Kita ini baru berempat mungkin, maaf. Karena biasanya ibu-ibu bergabung terlambat. Iya. Biasanya ustadznya yang terlambat. Sekarang ini Masya Allah. Kalau di Jepang itu aneh Bu, on time ya. Terkenal memang ya. Kedisiplinan orang Jepang itu terkenal on time ya. On time, iya betul Pak Ustadz. Iya. Jadi Kalau terlambat kerja gimana? Misalkan nggak on time gitu. Malu apa ada hukumannya apa gimana? coba Mbak Har tolong ini yang punya perusahaan. yang punya perusahaan ini nyonya ini. Wanita karir. Bos. Dipotong Ustaz. Oh gitu ya. Kan kalau saya ya karena per jam kan hitungannya. Jadi ya gitu kan ada perjanjian dengan perusahaan. Perhitungannya di mana? Dari ada yang 15 menit, ada yang per 30 menit, ada yang per 5 menit tergantung itunya. Jadi kalau dia terlambat ya di ini nggak dibayar, yang dia nggak datang, yang nggak ada itu aja sih. Tapi ya kalau namanya telat itu kan mereka nggak biasa telat, ya nggak enak juga. Lama-lama apa sih ya? Tapi yang nggak juga sih, mereka juga ini juga malu ya. Kayak misalkan saya berangkat kerja itu kan pagi jam 6. Kerja itu mulainya tuh jam 6. Kalau di itunya ya 6.30. Tapi sebelum jam 6.30 berapa ya? 6.20 itu saya harus sudah mulai kerja gitu loh Ustaz. Jadi ganti baju segala macam. Saya udah mulai kerja. Nah terus kalau itu sekarang suka kesiangan gitu kan, nanti tinggal aja bilang, maaf saya bangun kesiangan gitu ya, nggak apa-apa sih mereka. Asal jangan sering-sering aja. Memang spesial. Cuma ini ya, infrastruktur memang mendukung katanya ya. Nah, saya naik sepeda Ustaz. Oh iya. 2 menit nyampe. Untuk yang jauh itu loh, maksudnya semuanya terintegrasi katanya. Iya sih. Kayak apa? Kereta. Iya betul Pak. Kalau itu iya Ustaz. Jadi ya karena semua on time gitu, jadi ya kita sudah bisa memperkirakan gitu kira-kira jam segini, dan memang biasanya sih kita datang sebelumnya dari yang dijadwalkan gitu. Kayak ke dokter juga kan kita udah ada jamnya itu Pak Ustadz, jadi nggak bisa kok kayak di Indonesia kan main datang aja. Kalau di sini tuh kita ada jam segini gitu. Jadi ya kita udah datang biasanya sih 10 menit sebelumnya atau 5 menit sebelumnya gitu udah datang. Jadi nggak terlalu numpuk di dokternya. Oh iya. Assalamualaikum, selamat datang Kak Hajar. Selamat datang Mbak Fatima. Assalamualaikum. Mungkin kayaknya ini yang dari Indonesia bisa jadi moderator ini. Mbak Har. Aduh, janganlah. Udah lupa semua. Cuman hafal bismillah doang. Ya, oke deh. Saya juga nggak pakai apa-apa kok, Mbak. Cuma ini aja kok. Cuma mau persilahkan Pak Ustadznya saja. Kita serahkan kepada ahlinya. Ya kita mulai saja mungkin Pak Ustadz ya, karena sudah lewat dari 40. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah untuk bisa hadir di majelis ilmu ini, semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapat balasan dari Allah dan menjadi amal kebaikan untuk di dunia dan akhirat. Amin. Dan untuk itu, karena seperti yang kita pelajari, kalau semua perbuatan itu tergantung daripada niat, maka mari kita luruskan niat mengikuti majelis ilmu ini hanya karena Allah. Mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk kebarokahan dari majelis ilmu ini, mari kita membaca Al-Fatihah bersama-sama.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, silahkan kepada Pak Ustadz untuk kami persilahkan. Silahkan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Ibu Ana. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali via Zoom untuk melanjutkan rutinan pembacaan atau mengaji kitab Arba'in Nawawi yang dikarang oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya Syaraf An-Nawawi, di mana pada kesempatan ini kita akan membaca hadis yang ke-16. Wa bi sanadin muttasilin ila al-Imam Syarafuddin Yahya An-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ila qawlihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita akan membaca hadis yang ke-16 dari kitab Arba'in, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah. Sayyidina Abi Hurairah yaitu Abdurrahman bin Sakhar, seperti yang telah kita pelajari sebelumnya. Bahwa kata beliau, anna rajulan, ada seorang laki-laki, qala, dia bertanya atau meminta berwasiat kepada Nabi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ausini, wasiati saya. Jadi jika ada rajulan di dalam sebuah hadis, itu namanya disebut hadis mubham, hadis yang tidak jelas pelakunya, bukan status hadisnya ya. Kalau status hadisnya, karena ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan disebut di dalam hadis Bukhari, maka ini pasti hadis sahih. Tapi jika di dalam redaksi hadisnya, teks hadisnya, itu ada kata rojulan atau imra'atan, ada seorang perempuan, ada seorang laki-laki, maka itu disebut hadis mubham namanya. Hadis mubham itu hadis yang dirahasiakan, kadang dengan sengaja, kadang bukan dengan sengaja. Jadi jika pertanyaan itu agak agak tabu, biasanya dirahasiakan. Kayak ada perempuan bertanya tentang haid misalkan, itu biasanya di hadis disebutkan ada seorang perempuan bertanya begitu. Atau memang si perawi Abu Hurairah itu tidak tahu langsung gitu ya, mendengar dari sahabat yang lain, atau dia memang lupa penanyanya gitu. Sehingga kemudian itu menjadi tugas beberapa ahli, beberapa ulama terkait hadis, dan mereka mencari-cari di hadis yang lain, biasanya dicocok-cocokkan di hadis riwayat lain, siapa sebenarnya yang bertanya tentang hadis marah ini. Nah, akhirnya ketemunya di beberapa syarah itu ada yang mengatakan Abu Darda, ada yang mengatakan Abdullah bin Umar. Jadi rojulan di situ isinya Abu Darda atau Abdullah bin Umar. Dan itu tidak masalah. Yang hadis seperti itu tidak masalah. Tapi penyembunyian nama itu biasanya karena disengaja atau karena memang tidak tahu. Nah, laki-laki tersebut meminta wasiat kepada Nabi, ausini katanya. Qalah, kemudian Nabi menjawab, la taghdab, jangan marah.
Faraddada miraran. Kemudian lelaki tersebut mengulangi pertanyaannya. Ausini ya Rasulullah. Jadi faraddada miraran itu berarti permintaan wasiat itu berlangsung berkali-kali. Jadi dia minta beberapa wasiat, tapi Nabi selalu berucap dengan la taghdab, jangan marah, jangan mudah marah. Dan juga jangan mendekati penyebab-penyebab kemarahan seperti itu ya. Jadi biasanya pesan Nabi atau wasiat Nabi itu ada yang bersifat pribadi, ada yang bersifat umum gitu ya. Seperti la taghdab ini, jangan marah ini bersifat umum gitu ya, bersifat umum karena meskipun pelakunya satu, meskipun penanyanya satu, atau meskipun peminta wasiatnya satu orang, tapi itu berlaku buat seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Jadi dia berulang-ulang minta wasiat, pesannya hanya satu, la taghdab. Meskipun faedah pribadinya tetap ada ya, tetap ada. Jadi kemungkinan si penanya ini mudah marah memang. Secara watak, secara psikologis dia termasuk orang yang mudah marah, sehingga Nabi berwasiat jangan marah. Itu. Jadi meskipun kasusnya atau kejadiannya itu bersifat personal, bersifat individual, tapi ini berlaku untuk seluruh umat Nabi Muhammad, gitu ya. La taghdab. Nah, kata-kata la taghdab itu la nahi namanya. Larangan gitu ya. La nahi itu mengindikasikan larangan yang sifatnya tidak mutlak gitu ya. Tidak mutlak. Karena bagaimanapun marah itu bukan dihentikan secara total, alias setiap umat Nabi Muhammad tidak boleh marah, tidak seperti itu pengertiannya. Tapi kata marah di situ dimaksudkan adalah marah yang bukan pada tempatnya. Sehingga di dalam Islam marah itu tetap dibenarkan, disyariatkan dalam momen-momen tertentu. Dalam momen urusan nahi mungkar, maka itu harus dibarengi marah. Harus dibarengi marah. Gitu. Anak kita misalkan melanggar syariat, tidak mau sholat, nah harus marah. Gitu. Tapi la taghdab, jangan marah itu berlaku buat urusan pribadi gitu ya. Jadi jangan marah itu yang dicontohkan oleh Nabi itu urusan pribadi. Jadi Nabi itu kalau urusan pribadi tidak pernah marah. Tapi kalau urusan syariat, maka Nabi itu langsung memerah dan marah. Marahnya memuncak. Kalau urusan pribadi, Nabi tidak pernah marah. Misalkan Nabi ketika sholat itu dilempari kotoran di waktu di Mekah ya. Karena di Mekah itu kan masih minoritas. Masih kelompok kecil dan para pengikut Nabi itu adalah orang-orang kecil, orang-orang rendahan secara status sosial, dan memang belum ada syariat jihad, syariat melawan tidak boleh. Nah, maka itu Nabi dihina sedemikian rupa, lewat diludai, kadang dibilang penyihir, kadang dibilang majnun, gila. Jadi intimidasi secara fisik dan secara mental itu bertubi-tubi, dan Nabi tidak pernah melawan. Nah, jadi kalau urusan pribadi Nabi itu tidak pernah marah, la taghdab. Tapi kalau urusan syariat
yang dihina, syariat yang dilecehkan, agama yang diganggu, maka Nabi akan marah semarah-marahnya. Seperti ada seorang perempuan Quraisy. Quraisy itu kan di zaman Nabi itu status sosialnya tertinggi. Perempuan Quraisy ini mencuri dan pencuriannya sampai nisab, gitu kan, sampai batas yang dibenarkan untuk motong tangan. Kemudian beberapa kerabatnya yang kaya raya itu mencoba bernegosiasi kepada Rasulullah agar perempuan tersebut tidak dipotong tangannya. Tapi Nabi kemudian marah. Dan Nabi mengatakan, Wallahi lau sariqat Fatimatu bintu Muhammad laqata'tu yadaha. Demi Allah, kata Rasulullah, kalau Fatimah, anakku, mencuri, maka aku pasti akan potong tangannya. Ini contoh-contoh bagaimana marah itu dibenarkan. Marah yang tidak dibenarkan itu adalah marah yang bersifat personal. Sementara marah untuk Allah, marah untuk Rasulullah, marah untuk agama Allah itu disyariatkan dan diharuskan. Oleh karena itu, kata Imam Ghazali, syahwat dan marah itu di dalam Islam tidak dibunuh. Tidak seperti dalam ajaran Hindu, Buddha, para biksu itu kan membunuh syahwat dan membunuh amarah gitu ya. Karena itu untuk kejernihan jiwa. Di dalam Islam tidak. Marah dan syahwat itu bukan untuk dibunuh, tapi untuk diarahkan ke arah yang benar. Karena keduanya itu dibutuhkan di dalam agama. Syariat jihad misalkan, atau syariat nahi mungkar tidak akan terjadi dan tidak akan terlaksana jika tidak memiliki sifat marah. Jadi la taghdab itu berlaku buat kepentingan pribadi itu ya, bukan untuk kepentingan agama. Kalau agama ya itu harus marah. Nah, ada banyak contoh-contoh dan kisah-kisah ya tentang bagaimana ulama itu mengelola amarahnya. Di antaranya yang paling terkenal mungkin adalah kisahnya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin ini adalah putra Sayyidina Husain, berarti cicit Nabi ya, karena Husain itu cucu Nabi. Nah, beliau punya anak namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin ini punya budak gitu, yang suatu saat budaknya ini mengangkat minuman kemudian tumpah mengenai mukanya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Kemudian Ali Zainal Abidin ini hampir marah, tapi ternyata si budaknya, pelayannya ini dia ngerti agama. Kemudian dia mengatakan, menyebut satu ayat ya yang isinya itu wal kadhiminal ghaidhah. Wal kadhiminal ghaidhah itu satu ayat itu maknanya dan orang-orang yang menahan amarahnya, wal kadhiminal ghaidhah. Akhirnya Ali Zainal Abidin ini nggak jadi marah. Tapi dilanjutkan lagi oleh si budak ini. Kemudian dia wal kadhiminal ghaidhah wal 'afina 'anil nas. Kelanjutan ayat itu kan wal 'afina 'anil nas. Dan mereka-mereka yang suka mengampuni, memaafkan kesalahan manusia. Kata Ali Zainal Abidin, ya saya maafkan kamu. Tidak hanya itu, si budak ini ternyata cerdas. Dia lanjutkan ayat itu, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi dilanjutkan ayat itu, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi sudah dimaafkan gitu kan, tidak jadi marah, dimaafkan.
Terus dia masih nuntut satu lagi. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang-orang yang baik. Akhirnya kata Ali Zainal Abidin, sudah, saya merdekakan kamu. Kemerdekaan itu kan hadiah terbesar di masa itu, gitu ya. Lebih dari uang. Itu contoh-contoh bagaimana para ulama itu mengelola amarahnya dan marah kalau urusan syariat. Jadi Sayyidina Ali Zainal Abidin itu satu-satunya orang dari keturunan Sayyidina Husain, ya bukan Hasan, yang selamat di tragedi Karbala. Jadi di Karbala itu seluruh keluarga Husain itu kan dibantai oleh lawan politiknya, kecuali Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin waktu itu masih kecil, bayi, bukan bayi sih, ya sudah digendongan bibinya Sofiah, dan dia sakit keras, kemudian tinggal itu, karena memang di Karbala itu yang bareng dengan Sayyidina Husain itu hanya 70 orang, sementara lawannya tentara-tentara terlatih itu ada 300 orang. Jadi kalah secara kuantitas ya. Jadi mereka dibantai seluruhnya kecuali Sofiah dengan Ali Zainal Abidin kecil ini. Nah, di saat sudah dewasa, ada seorang laki-laki datang kepada Ali Zainal Abidin. Kemudian Ali Zainal Abidin ini disapa oleh laki-laki itu. Wahai Ali, kamu tahu siapa saya? Saya tahu, kata Ali. Kamu kan di antara yang membunuh ayah saya, Al-Husain. Gimana? Kamu nggak membalas dendam? Enggak. Jadi seluruh peristiwa yang demikian bisa disebut tragedi ya, yang maha dahsyat itu tidak menyisakan di dalam diri Ali Zainal Abidin kebencian sama sekali. Kata Ali, tidak, setiap orang itu memberikan apa yang dia punya, kata Ali Zainal Abidin. Nah, saya memiliki cinta, maka itu yang saya berikan. Sementara kamu hanya memiliki kebencian, maka itu juga yang kamu berikan. Nah, itu beberapa kisah tentang Ali Zainal Abidin, bagaimana dia mengelola amarahnya, gitu ya, mengelola amarahnya. Qalah, Nabi bersabda, la taghdab. Itu diulang lagi, ya wasiatnya tetap la taghdab. Nah, kadang juga Nabi itu berwasiat sesuai karakter orangnya. Ada orang yang tidak begitu berbakti kepada orang tuanya, maka ketika minta wasiat kepada Nabi, Nabi bilang, birra walidaik. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Ada misalkan yang datang dan itu agak bakhil, itu Nabi mengatakan anfik malak, nafkahkan harta bendamu. Ada yang datang sholatnya sering terlambat, itu Nabi kemudian berwasiat tusalli fi awwali waqtiha, sholatlah di awal waktu. Jadi kadang beberapa wasiat Nabi itu sesuai dengan karakter pemintanya, gitu ya. Pemintanya. Kalau pemintanya sholatnya sering terlambat, maka Nabi berwasiat padanya agar sholat di awal waktu. Tapi pada intinya seluruh wasiat Nabi itu bersifat umum ya, buat umatnya, kecuali yang khusus itu. Nah, yang tahu khusus itu biasanya para ulama. Jadi kata ulama, oh ini khusus untuk fulan, kayak gitu-gitu. Sehingga itu tidak berlaku kemudian untuk sahabat yang lain misalnya. Jadi penentuan khusus
Selama tidak ada taksis dalam bahasa agamanya ya, selama tidak ada taksis, maka seluruh wasiat, seluruh ayat yang ada di dalam Al-Quran itu bersifat umum, kecuali ada taksis. Kira-kira begitu. Baik, kita lanjutkan. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Hadis ke-17 ini diriwayatkan oleh Abi Ya'la Shaddad bin Aus. Siapa beliau? Saya akan tunjukkan profilnya. Abi Ya'la itu memiliki nama asli Shaddad bin Aus bin Sabit. Jadi dia seorang sahabat yang tidak begitu terkenal ya, tapi karena meriwayatkan satu hadis penting sehingga dimuat di dalam Arba'in Nawawi. Arba'in Nawawi seperti kita tahu, Imam Nawawi itu menyeleksi, memilih hadis-hadis yang dianggap mengumpulkan hukum-hukum penting atau menyimpan hikmah-hikmah penting, gitu ya. Sehingga tidak melihat perawinya, meskipun itu perawi seorang sahabat yang tidak begitu terkenal seperti Shaddad bin Aus bin Sabit, ya dimuat karena isinya, gitu ya. Nah, Shaddad bin Aus ini siapa? Beliau adalah keponakan Hasan bin Sabit. Jadi sampai untuk memperkenalkan siapa Shaddad, itu beberapa sejarawan menyebut Hasan bin Sabit. Dia punya paman itu sangat terkenal, namanya Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit itu adalah salah satu penyair Rasulullah. Penyair Rasulullah. Jadi Hasan bin Sabit itu saking kerennya syair-syairnya ya, itu sampai dikatakan oleh Nabi bahwa dalam syair-syairmu itu ada Ruhul Kudus. Entah apa maksudnya ya, maksudnya syair-syair Hasan bin Sabit itu menyihir gitu. Menyihir. Dan dia banyak menggubah syair-syair pujian kepada Rasulullah. Dan sering memuji Rasulullah di depan umum gitu ya. Di depan sahabat yang lain. Artinya apa? Bahwa memuji Rasulullah itu tidak diingkari dan dibenarkan oleh Rasulullah langsung. Buktinya kalau memuji Rasulullah itu menjadi sesuatu yang bid'ah gitu ya, yang terlarang, mestinya Rasulullah itu marah tatkala Hasan bin Sabit mengungkapkan syair-syair pujian kepada Rasulullah. Tidak hanya Hasan, Rasulullah itu juga punya penyair namanya Ka'ab bin Zuhair. Ka'ab bin Zuhair itu seorang penyair terkenal juga ya. Jadi untuk mengenalkan Aus bin Sabit itu sampai meminjam nama pamannya. Karena yang paling terkenal itu Hasan bin Sabit. Cuma terkenal atau tidak terkenal, jika itu sahabat maka itu sudah mendapat mendapat pangkat atau mendapat predikat mulia gitu ya. Karena siapapun yang melihat langsung Rasulullah dan itu disebut sahabat, itu banyak ayat dan banyak hadis yang memujinya, sehingga itu menjadi level tersendiri gitu ya. Nggak peduli apakah dia terkenal atau tidak, yang penting sahabat itu sudah mendapat pujian langsung baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Nah, Hasan, paman dari Shaddad ini adalah seorang penyair yang suka memuji Rasulullah di depan Rasulullah dan Rasulullah senang gitu ya. Bahkan Rasulullah memuji bahwa dalam syair-syairmu itu ada Ruhul Kudus, ada malaikat Jibril, kira-kira seperti itu. Sehingga maulid yang berisi pujian-pujian terhadap Rasulullah itu juga tidak perlu diingkari. Jadi memuji Rasulullah itu sudah berlangsung lama. Bahkan Al-Quran pun itu sudah mencontohkan
Allah sendiri sudah mencontohkan di dalam Al-Quran dengan memuji Nabi, kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya kamu Muhammad itu ada di atas akhlak yang mulia, akhlak yang agung, bahwa akhlakmu itu agung, itu pujian Allah. Batasannya hanya satu. Tidak boleh berlebihan memuji Nabi, itu hanya satu. Kata Nabi, la tatruni kama atarratin nasara ibnu Maryam. Janganlah kalian memujiku berlebihan seperti kaum Nasrani memuji anak Maryam, memuji putra Maryam, memuji Yesus. Gimana pujian kaum Nasrani? Pujiannya mereka menempatkan Yesus sebagai anak Tuhan. Itu pujian yang melampaui batas. Nah, adanya maulid Nabi, pujian sanjung puja-puji terhadap Rasulullah yang dikarang oleh ulama itu tidak sampai mengkultuskan Nabi menjadi anak Tuhan seperti dalam Kristen gitu. Kemudian Shaddad bin Aus ini lahir 17 tahun sebelum hijrah. Nah, berarti Nabi hijrah itu Aus umur 17 tahun. Nah, kemudian Shaddad bin Aus ini pernah menjadi amir di kota Homs, Syria di masa Khalifah Umar ya. Kemudian beliau memilih tinggal di Baitul Maqdis Palestina hingga wafat pada 508. Tinggal ditambahkan 508 tambah 17. 75 ya. Umur 75 beliau wafat. Nah, beliau meriwayatkan 50 hadis saja. Di antaranya hadis Sayyidul Istighfar yang sangat terkenal. Dia disebut sebagai orang yang mendapat ilmu dan hikmah. Jadi Shaddad bin Aus ini mengumpulkan dua hal penting, yaitu berilmu juga memiliki kata hikmah. Ya. Dan itu tidak mudah. Banyak orang alim gitu, banyak orang memiliki ilmu tapi tidak keluar kata-kata mutiara dari mulutnya gitu. Ya biasa-biasa saja. Nah, beliau seorang ahli ibadah yang hidupkan malam untuk beribadah. Itu Shaddad bin Aus bin Sabit. Baik, kita kembali ke hadisnya. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus bin Sabit radhiyallahu taala an Rasulillah. Diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Qala ini kurang alifnya. Qala. Nabi bersabda, "Innallaha, sesungguhnya Allah, katabah, mewajibkan al-ihsanah, berbuat baik ala kulli syai'in, atas setiap sesuatu." Ihsan. Allah itu mewajibkan baik dalam setiap sesuatu. Syai' kata sesuatu di situ di dalam syarah-syarah komentar hadis ini mengatakan baik sesuatu itu hidup ataupun sesuatu itu benda mati. Jadi Allah itu memerintah kita agar berbuat baik dalam segala sesuatu. Menempatkan pada tempatnya. Memiliki HP umpamanya, ya kita harus berbuat baik kepada HP tersebut. Menjaga, membersihkan, memiliki mobil, ya dibawa ke tempat-tempat yang memang baik gitu ya, bukan dibawa ke tempat-tempat yang tidak baik. Memiliki tanaman, ya jangan sampai kering gitu. Memiliki hewan, benda hidup, jangan sampai kelaparan. Memiliki pembantu, jangan sampai disiksa dan kelaparan. Seperti itu. Itu al-ihsan namanya, berbuat baik. Ihsan kepada Allah, ihsan kepada makhluk Allah. Baik yang benda mati maupun yang benda yang hidup. Baik kepada Allah ya dengan melaksanakan perintahnya. Baik kepada Rasulullah melaksanakan perintahnya. Baik kepada malaikat adalah dengan mengimani
dan bahwa para malaikat itu adalah makhluk Allah yang terjaga dari seluruh salah dan dosa, tidak pernah bermaksiat. Kemudian dicontohkan di sini oleh Nabi, فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ. Jika kalian membunuh, maka baiklah di dalam membunuh. Jika kalian berperang, maka baiklah di dalam peperangan. Makanya di dalam perang Islam yaitu ada adabnya, ada etikanya. Tidak boleh membakar penghasilan orang, membakar sawah, membakar ladang, membakar kebun, itu tidak dibenarkan. Terus tidak boleh membunuh lansia, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh membunuh orang agamawan yang sedang beribadah di tempat ibadahnya, di gereja ataupun di sinagog, tidak boleh. Aida qataltum fa ahsinul qitlatah. Seperti itu ya. Tidak boleh menyiksa juga. Wa idza dzabhtum, kecuali yang disyariatkan seperti apa? Tidak ada. Kecuali fi halatid darurah, bahkan di syarahnya itu disebutkan seperti hewan ya tidak boleh dibunuh dengan api. Karena ada hadis berbunyi la yaqtulu binnar illa rabbun nar. La yahriku binnar illa rabbun nar. Tidak boleh membunuh hewan dengan api kecuali Allah. Wa idza dzabhtum, dan jika kalian menyembelih fa ahsinud dzibhata, maka perbaiki atau baguskan sembelihanmu. Yang disebutkan baguskan sembelihanmu itu ya mengikuti aturan-aturan syariat. Di antaranya sebelum disembelih ya si hewan jangan sampai kehausan, jangan sampai kelaparan. Sebelum disembelih Idul Adha misalkan, dijaga kesehatan hewan sembelihannya. Terus juga tidak boleh menyembelih di depan anaknya gitu ya. Jadi induk yang mau disembelih itu tidak boleh disembelih di depan anaknya atau anak kambing misalnya, atau anak sapi, itu tidak boleh. Fa idza qataltu wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Dan juga teknik menyembelihnya ya harus ditajamkan pisaunya. Pisaunya tajam, terus harus cepat gitu ya, harus cepat. Sehingga kalau dalam fikih itu ya harus terkena tenggorokan, dan kedua ada dua urat di samping tenggorokan itu. Wajnatain kalau dalam bahasa Arabnya. Ada dua, itu kalau bisa putus. Sehingga dia cepat mati gitu ya, tidak tersiksa. Wal yuhidda, dan hendaknya mentajamkan ahadukum, seorang di antara kalian, syafrotahu, pisaunya. Wal yurih, dan mengistirahatkan, alias cara menjatuhkan kambingnya atau sapinya atau ontanya itu harus dengan cara-cara yang baik gitu, bukan dengan cara yang menyakiti. Misalkan dipatahkan kakinya, ya tidak boleh. Wal yurih dzabihatahu, menyamankan calon sembelihannya, kira-kira seperti itu. Nah, hadis ihsan ini sebenarnya karena kata Rasulullah ala kulli syai', maka itu berlaku juga di tempat kerja ya, seperti ya kalau bisa ihsan di dalam kerja secara baik,
disiplin, kemudian menghadirkan karya-karya terbaik, ya seperti itu. Kecuali ya memang halatud daruroh kan. Kalau dalam keadaan darurat ya mau gimana lagi, terlambat sedikit-sedikit kan manusiawi gitu ya. Tapi kalau kita memperhatikan hadis ini, karena hadis ini bahasanya ala kulli syai', atas segala sesuatu, berarti kita itu harus ihsan di dalam segala hal. Ihsan dalam mendidik anak misalnya. Ihsan tatkala mau sholat, ya berarti harus memakai pakaian yang pantas. Ihsan melayani tamu, dan ihsan dalam segala hal. Itu adalah pesan Rasulullah. Baik. Rawahu, hadis ini diriwayatkan Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau yang tadi diriwayatkan oleh diriwayatkan di dalam Bukhari, yang hadis ini diriwayatkan di dalam Sahih Muslim. Itu yang bisa kita baca. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Silahkan. Silakan kepada ibu-ibu yang ingin bertanya. Mungkin ada Maksud pertanyaan. ihsan itu maksudnya apa ya Ustadz ya? Ya, ihsan itu berbuat sebaik mungkin. Ahsana yuhsinu ihsanan itu maknanya berbuat baik. Berbuat baik. Ya, berarti berusaha sebaik mungkin, kira-kira begitu. Makanya di contoh lanjutannya itu, kalau kamu membunuh, maka berbaiklah di dalam membunuh. Wa idza dzabhtum, kalau kamu menyembelih, maka berbaiklah, perbaiklah sembelihanmu, seperti itu. Iya. Ya, makasih Ustadz. Atau maka lakukanlah dengan baik, ya seperti itu ya. Ustadz mau tanya, kalau yang bom-bom bunuh diri di gereja itu kan kalau saya bilang nggak boleh ya membunuh, itu mereka pakai dalil apa sih? Kadang suka apa sih, malu ya gitu loh kita yang denger ya, kok kayak diajarin gitu. Padahal kan enggak ya, maksudnya kalau orang Indonesia mungkin sama tahu, tapi kan kalau sama orang luar kesannya itu Islam gitu loh. Jadi kita nerangnya susah gitu ya Tat ya, sama kayak orang Jepang gitu. Saya suka ini bikin ini aja nih. Susah saya. Iya betul. Jadi nerangnya itu aduh ya Allah Tat gitu loh. Iya. Jadi mereka itu juga mereka pakai ayat, Ibu. Pakai ayat, pakai hadis gitu ya. Hadisnya kira-kira yang kemarin itu yang sering dipakai. Umirtu an uqatilan nas, bukan kemarin. Tahu nomor berapa itu? Yang riwayat Sayyidina Umar itu. Yang hadis mana ya? Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah ini umirtu an uqatilan nas. Saya diperintah untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan. Nah, kira-kira seperti itu. Padahal berperang itu kan harus ada pemimpin, kira-kira gitu. Jadi teroris itu juga berangkat dari Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi dengan memotong-motong ya, atau memang mereka itu memahami secara tekstual, memahami hadis, memahami ayat secara teksnya tok gitu ya, teksnya saja, tidak membaca syarah, tidak mau mengetahui keterangan ulama, bahkan memang tidak punya guru, atau punya guru tapi gurunya ya seperti itu juga gitu kan. Jadi mereka juga berangkat dari seperti itu biasanya. Berangkat dari ayat ataupun hadis yang dipotong-potong dan disalah artikan. Kemudian
tapi kemudian itu diolah sedemikian rupa sehingga mereka bahkan ya menganggap selain dirinya dan selain kelompoknya itu adalah orang kafir, dan kafirnya kafir harbi yang halal darahnya. Sehingga orang-orang ini tanpa malu dan tanpa rasa bersalah sama sekali ngebom sana sini. Jadi itu berasal dari doktrin ajaran yang memang sudah tidak benar, menyeleweng gitu ya. Dianggap semua orang ini adalah musuh dia dan hanya dia sendiri yang benar. Jadi para teroris itu juga berangkat dari ayat biasanya. Faktuluhum haitsu taqiftumuhum misalkan ya. Ada ayat berbunyi faktuluhum. Maka bunuhlah haitsu taqiftumuhum dimanapun kamu bertemu mereka. Itu ya. Kemudian mereka memang biasanya berangkat dari ajaran-ajaran kira-kira seperti itu. Kalau buku-bukunya itu yang masyhur yang sering dipegang oleh teroris itu biasanya buku-bukunya siapa? Sayyid Qutb. Sayyid Qutb itu membagi masyarakat ya, bukan negara, masyarakat itu terbagi menjadi dua kata dia. Ada masyarakat jahiliyah, ada masyarakat Islam. Jadi masyarakat modern ini yang masih mau dengan aturan-aturan demokrasi, aturan-aturan negara itu oleh Sayyid Qutb dikategorikan sebagai masyarakat jahiliyah. Karena masyarakat jahiliyah maka halal darahnya, boleh diperangi, boleh dirampok harta bendanya. Makanya dana-dana teroris itu kan biasanya mereka itu yang mencuri lewat internet itu hacker ya. Mereka juga biasanya memiliki hacker. Jadi dana operasionalnya itu biasanya hasil mencuri juga, karena mencuri kalau dari orang kafir kata mereka ya boleh saja gitu. Jadi orang-orang ini tidak mewakili Islam karena memahami ayat, memahami hadis secara sepotong-sepotong, dan pemahamannya itu sangat letterlek dan tidak tahu konteks gitu ya. Kemudian memang mereka rata-rata berasal dari orang-orang frustasi biasanya. Frustasi. Dan yang mengherankan itu, yang mau bunuh diri itu kok bukan ustadznya. Ini agak Iya ya, saya lihat malah antek-antek ya Tat ya. Yang bos-bosnya tuh tapi yang bos-bosnya kayaknya mah pinter-pinter Tat, titelnya banyak ya. Yang itu yang ya betul. ya. Ada yang sarjana kan panjang itu. Iya, tapi kebanyakan itu Ibu, titel bukan agama. Seperti yang ngebom di Surabaya itu ya dia insinyur teknik, lulusan ITS gitu, Institut Teknologi Surabaya, dan nilainya bagus. Tapi yaitu ketika di kampus dia direkrut oleh memang ustadz-ustadz yang beraliran keras dan yang menganggap bahwa Indonesia itu adalah negara tauhid gitu ya, karena mau memakai sistem demokrasi, asasnya Pancasila itu yang seperti itu. Jadi mereka juga berangkat dari ayat, berangkat dari hadis gitu ya. Tapi ya pemahamannya tidak seperti pemahaman ulama. Pemahamannya tidak seperti pemahaman ulama.
Seperti siapa? Ya gitu, hatta ustadznya itu biasanya bukan ustadz yang memang berangkat atau memiliki background. Kalau dalam ustadz kan santri gitu. Itu banyak ustadznya itu tidak nyantri. Jadi belajar dari buku ke buku, bertemu dengan buku-buku yang memang isinya begitu. Sehingga keahlian itu sebenarnya memang tetap berlaku dan penting ya di era apa kata orang sekarang itu di era disrupsi ya. Tetap penting. Buktinya wong kita sakit gigi itu datangnya ke dokter gigi gitu. Nggak mungkin kita sakit gigi datangnya ke dokter hewan misalnya. Masa urusan agama juga salah seperti itu. Jadi melihat background itu juga penting. Makanya di sini kan kita belajar profil-profil sahabat itu seperti apa. Selain mengetahui background ya agar kita cinta dan kenal kepada orang-orang baik, orang-orang yang memang layak jadi panutan, kira-kira begitu. Insya Allah. Jazakallah. Terima kasih Ron Pak Ustadz. Ada lagi ibu-ibu yang akan bertanya? Sambil menunggu yang bertanya, saya mau menyapa yang sudah hadir. Selamat malam. Assalamualaikum Ibu Ade, Ibu Fatima, kemudian ada Ibu Fatima RM Nur, kemudian Ibu Santi, Ibu Rika, Mbak Itkon Saitama, kemudian Kak Hajar, Ibu Rianti yang sudah bertanya, kemudian Ibu Haryati yang dari awal sudah bertanya, kemudian Ibu Umu Aisyah. Silakan bila ada yang mau bertanya lagi. Sambil menunggu yang bertanya, mungkin saya bisa sedikit menyimpulkan atau mengingatkan gitu ya, karena kan kita juga belajar hadis, kita juga belajar perawinya. Mungkin ada yang ingat siapa itu Abu Hurairah yang di hadis ke-16. Tadi kita membahas hadis ke-16 mengenai jangan marah. Itu di perawinya adalah Abu Hurairah. Ini perawi yang sangat terkenal ya Pak Ustaz. Pak Ustaz. Iya. Aduh, saya tuh campur-campur. Ya, Pak Ustadz. Jadi Abu Hurairah itu beliau sangat terkenal karena memang termasuk yang banyak memberikan merawi ya Pak Ustadz ya, merawi dari hadis-hadis. Beliau disebut dengan Abu Hurairah itu karena pernah terlihat membawa kucing oleh Rasulullah. Kucing itu dalam bahasa Arab itu adalah hiroh ya Pak Ustadz ya. Jadi ingat ya kalau ada ada dengar Abu Hurairah tuh kita udah terbayang gitu, wah itu sebenarnya namanya bukan itu gitu, tapi karena pernah beliau membawa kucing sehingga dipanggil dengan itu. Beliau datang ke Madinah itu pada tahun ke-7 Hijriah karena saat itu Rasulullah sedang berperang ya Pak Ustadz ya, karena ada perjanjian Madinah, kaum kelompok Yahudi mengadakan perjanjian, kemudian mereka berkhianat dan lari, maka ada perang dan Abu Hurairah ini datang pada tahun ke-7 ke Madinah tahun ke-7 Hijriah. Sehingga beliau hanya 3 tahun berkumpul dengan Rasulullah, tapi beliau banyak merawikan dari hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan beliau merupakan salah satu murid kesayangan Rasulullah. Sehingga seperti apa ya, bukan anak emas ya Pak Ustadz ya, tapi dipilih gitu ya, maksudnya disiapkan untuk menghafalkan Al-Quran dan hadis. Beliau juga salah satu yang pernah menyaksikan salah satu mukjizat dari Rasulullah, yaitu Rasulullah bisa memberikan air susu kepada 300 orang ya Pak Ustadz ya, hanya dari satu mangkuk ya, wajan bejana atau apa ya Pak Ustadz ya. Sebenarnya kalau secara harafiah dilihat itu tidak mungkin gitu muat untuk 300 orang, tapi Abu Hurairah itu menyaksikan bagaimana mukjizat Rasulullah bisa memberikan susu pada 300 orang.
Kemudian beliau juga mempunyai wadah kurma dari Rasulullah yang tidak habis. Ya Pak Ustadz ya, muzawir namanya. Nah, gitu. Jadi mungkin ibu-ibu bisa mengingatkan itu kalau ada tentang Abu Hurairah, itu adalah beliau merupakan termasuk juga ahli sufah atau penggiat ilmu. Sufah, ahli sufah, penggiat ilmu. Silahkan, mungkin ada yang mau bertanya atau ada yang mau menambahkan mungkin dari itu, karena kita juga namanya belajar. Terus mungkin sebagai pengikat ilmu kita bisa dengan mencatatnya. Mungkin ada ibu-ibu juga yang punya catatan lebih yang dari bisa menambahkan dari yang saya, sehingga ibu-ibu yang lain juga bisa ikut belajar. Silakan. Ustadz, berarti kalau misalkan tadi kayak teroris, kan tadi Ustadz bilang mereka juga dari Al-Quran dan hadis, berarti semua sama ya, kayak misalkan kayak apa sih, Taliban, kayak yang garis-garis keras gitu, mereka dasarnya sama ya Tat ya? Gitu Iya, ya? betul. Cuman mereka Cuma mungkin ya itu saya nggak tahu itu maksudnya yang tadi mungkin ya salah Ustadz bilang. guru. Iya. Ya apalagi kalau di sini kan kayak itu kan tadi teroris plus Taliban. Kalau di Jepang sering Taliban tuh di kayak diekspos. Maksudnya Iya, perempuan nggak boleh sekolah, terus nggak boleh betul. ini gitu loh. Kan jadi kayaknya kayak nggak ada deh, kayaknya Islam memang harus belajar, saya bilang gitu kan waktu itu malah nggak boleh. Betul, Kok betul. begitu? Ya kayak gitu terangnya susah gitu. Saya makanya aduh ya Allah, ini tambah susah aja dakwahnya di sini. Iya. Iya. Mungkin karena sekarang kan Taliban sedang berkuasa ya, jadi media Jepang ya. Dan memang ini Bu, kelompok keras itu biasanya mencari targetnya, maaf ya, di kampus-kampus sekuler. Kayak kalau di Surabaya ya ITS, kalau di Bandung itu IPB. Seperti itu. Karena ya mereka nggak mungkin didebat gitu kan, kalau salah. Malah kalau di kampus-kampus agama sulit mereka dapat simpati. Jadi ya mereka mencari orang-orang awam gitu, yang bisa dimasuki, di brainwash, dicuci otaknya sehingga mau bunuh diri. Kan pengecut sebenarnya kan ustadz-ustadz seperti itu. Mestinya kan dia yang bunuh diri. Kok malah anak santrinya? Oh malah ngajak-ngajak ya Tat gitu ya. Iya. Astagfirullahaladzim. Kasihan orang tuanya Tat. Bukan dia. Iya, betul. Ya kan orang tuanya udah ngedidik, gimana rupanya itu diajakin mau. Kenapa nggak dianya aja bunuh diri? Astagfirullahaladzim. Seperti ini ya, siapa gantinya Osama itu, Taliban, Ayman al-Zawahiri kan sekarang. Ayman al-Zawahiri itu orang Mesir. Dan dia itu lulusan kedokteran gitu. Jadi sebenarnya basicnya dokter gitu. Dokter. Seperti tadi Said Qutb misalnya, itu asli wartawan. Cuma dia memiliki semangat untuk mempelajari agama, dan sayangnya mungkin salah guru gitu ya. Akhirnya ya begitu. Nah, sebenarnya gerakan-gerakan semacam itu, Ibu, itu gerakan lama yang kemudian memperbaharui diri gitu ya. Karena di zaman Sayyidina Ali itu sudah ada namanya Khawarij. Khawarij itu satu kelompok kecil yang menyalahkan seluruh sahabat kecuali kelompoknya dia. Jadi benih-benih kelompok keras itu biasanya suka menyalahkan semua orang. Seluruh perilaku orang salah. Itu memang wataknya Khawarij dari dulu. Jadi kelompoknya Sayyidina Ali salah. Kelompoknya Muawiyah sebagai lawan politik Sayyidina Ali juga salah. Nah, jadi tradisi menyalahkan hanya dia yang benar
hanya dia yang memiliki surga, itu adalah watak dasar Khawarij. Tapi mungkin dosisnya tidak sama, Ibu. Ada yang sampai berani membunuh gitu, atau bom bunuh diri. Ada yang hanya di mulut saja, ada. Jadi kelompok keras itu juga tidak satu level. Baik, Pak Ustadz, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Allah khairan, Ustaz. Terima kasih, Mbak Rianti. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita akan tutup gitu. Atau ada yang masih mau bertanya? Mungkin sudah tidak ada, Pak Ustadz. Silahkan pada Pak Ustadz untuk menutup dengan doa. Baik, alhamdulillah kita sudah mempelajari 2 hadis pada malam hari ini, yaitu tentang pentingnya mengelola emosi, mengelola amarah, apalagi di zaman seperti ini ya, zaman modern, di mana marah itu secara medis kan tidak baik juga, membuat darah tinggi dan segala macamnya gitu ya. Jadi wasiat Nabi ini tetap sesuai untuk kita praktekkan di zaman sekarang. Kalaupun harus marah, itu pesannya para ulama salaf, ketika marah kepada anak misalkan, itu tetap harus mengendalikan diri dalam kemarahannya itu. Misalkan tidak boleh kemudian dari mulutnya itu keluar ucapan-ucapan yang tidak pantas, apalagi seorang ibu, karena takutnya dijawab oleh Allah. Seperti bilang dasar nakal, itu tidak boleh. Kalaupun memang sangat marah, ya dipukul aja atau ditarik kupingnya sesakit-sakitnya, tapi upayakan lidah itu tidak keluar ucapan-ucapan yang bisa menjadi doa gitu ya. Seperti yang kemarin ada yang bahas itu kan di pertemuan sebelumnya. Jadi marah pun itu harus tetap menjaga lidah, jangan sampai keluar ucapan-ucapan yang tidak pantas. Nah, itu yang pertama, hadis yang pertama. Yang kedua, kita hari ini mempelajari hadis ihsan. Hadis berbuat baik, berbuat sebaik mungkin. Maksimalkan karya, maksimalkan tugas, maksimalkan seluruh daya dan kemampuan kita untuk melakukan sesuatu sebaik-baiknya. Baik pada benda hidup, benda mati maupun kepada makhluk hidup, entah itu hewan ataupun sesama manusia. Alatnya, di sini kan Nabi mencontohkan alatnya. Di sini dikatakan wal yuhidda ahadukum syufrotahu. Tajamkan pisaunya. Nah, itu kan berarti segala hal itu dituntut ihsan, dituntut ihsan. Ihsan itu ya sesuai kemampuan, sampai di mana batas kemampuan kita untuk ihsan. Saya sebagai pengajarnya, ustadznya juga berusaha ihsan dengan cara saya membaca kitab-kitab komentar, kitab-kitab syarah dari Arba'in ini, sehingga saya tidak menyesatkan di dalam mengajarkannya dan menyampaikannya. Kira-kira itu. Selanjutnya kita baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta nafsik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal afat, taqdiruna biha jami'il hajat, wa ahluna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal hayat min jami'il khairat fil hayati ba'da al-madu ala al-wasmi sallam dasman wa thira.
اللهم إنا نسألك ما سألك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سر الفاتحة. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan Pak Ustadz. Mari kita tutup majelis ilmu ini dengan baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat berakhir pekan Ibu-ibu soleha. Mohon maaf lahir batin. Sampai ketemu minggu depan insya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maaf lahir batin semuanya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ustaz. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Maaf lahir batin, Ustaz semuanya. Bu Rika, Bu Ade. Saya pamit. Ya silakan Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Sama-sama. Makasih Kak Muni sudah jadi host. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.